Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu serta generasi muda yang saya hormati dan saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang autentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Pembacaan kita masih berkisar tentang peristiwa perang Uhud. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah juga pernah menurunkan rasa kantuk kepada kaum beriman yang terus was-was dan khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW dan saudara-saudara mereka saat menghadapi perang Badar. Walhasil akhirnya mereka pun dapat tertidur dengan mudah dan esok paginya telah siap menghadapi pertempuran dengan hati yang tenang dan penuh semangat. Abu Talha Al-Ansari adalah salah seorang sahabat yang telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut pada saat perang Uhud. Ketika itu ia merasakan kantuk yang teramat sangat sehingga beberapa kali pedangnya terjatuh dari genggaman tangannya dan dia harus mengambilnya. Untuk itu turunlah ayat, "Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan atau berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu." Adapun terhadap golongan orang-orang munafik, baik yang pulang bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun yang meneruskan perjalanan dengan Rasulullah SAW, Allah mengomentarinya dalam lanjutan ayat di atas. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dikalahkan di sini. Katakanlah sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surah Ali Imran 154. Kaum musyrikin telah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah menjaga beliau dari kejahatan mereka. Disebutkan jauh sebelum peperangan ini terjadi, Ubay bin Khalaf pernah bersumpah akan membunuh Rasulullah SAW kelak di kemudian hari. Akan tetapi sumpah Ibnu Khalaf tersebut dijawab oleh Rasulullah, "Akulah yang akan membunuhmu insya-Allah." Singkat cerita, akhirnya pada perang Uhud ini, Ubay bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah SAW di sebuah jalan di bukit. Maka ia pun berkata, "Kaum Muhammad, engkau tidak akan pernah selamat sekalipun berusaha menyelamatkan diri." Kaum muslimin yang mendengar perkataan tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, izinkanlah salah seorang dari kami membereskannya." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak perlu." Lalu ketika Ubay bin Khalaf telah mendekati Rasulullah SAW, beliau dengan cepat mengambil belati dari Haris bin Simah dan kemudian menusukkannya ke leher Ubay. Akan tetapi tusukan tersebut meleset karena Ubay bisa berkelit ke arah kudanya. Akhirnya Ubay kembali ke barisan pasukan Quraisy dengan mengalami luka di lehernya. Sambil berusaha menghentikan pendarahan, ia terus mengucapkan sumpah serapah, "Demi Tuhan, Muhammad telah menyerangku dan melukaiku," ucapnya penuh kesal. Maka kaumnya pun menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak terjadi apapun terhadap dirinya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau masih di Mekah. Waktu itu Muhammad berkata kepadaku, "Demi Tuhan, bila ia berani meludahiku, maka kelak akan berani membunuhku." Namun akhirnya musuh Allah satu ini mati di tengah perjalanan mereka ke Mekah. Ini semua merupakan tanda-tanda sekaligus bukti kenabian Muhammad SAW. Demikianlah setelah kaum muslimin terus melakukan perlawanan dan berjuang mati-matian untuk melindungi Rasulullah SAW, kaum musyrikin pun akhirnya gagal menembus pertahanan mereka dan gagal pula membunuh Rasulullah SAW. Dan akibat perlawanan sengit kaum muslimin itu, pasukan musyrikin pun mengalami kelelahan dan keputusasaan. Maka Abu Sufyan tidak memiliki pilihan lain kecuali bersumpah kepada kaum muslimin untuk bertemu kembali dalam perang lain di tahun berikutnya. Dan Rasulullah SAW menerima tantangan tersebut. Sebuah riwayat menuturkan, sebelum pergi meninggalkan medan pertempuran Uhud, Abu Sufyan sempat melongok ke arah kaum barisan kaum muslimin. Lalu ia berkata, "Apakah di antara kalian masih terdapat Muhammad?"
Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan perintah kepada para sahabat untuk tidak menjawab. Maka Abu Sufyan berkata lagi, apakah di antara kalian terdapat Ibnu Abi Kafah? Lagi-lagi Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk tidak menjawab. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, apakah di antara kalian terdapat Ibnu Khattab? Setelah semua pertanyaannya tidak ada yang menjawab, Abu Sufyan berkata, pastilah mereka semua telah terbunuh, karena seandainya mereka masih hidup, tentu mereka akan menjawab. Mendengar perkataan Abu Sufyan tersebut, Umar tidak dapat mengontrol emosinya. Sontak ia berkata, kamu dusta, wahai musuh Allah. Semoga Allah meningkatkan bencana kepadamu. Tak maukalah Abu Sufyan berkata, hidup Hubal. Mendengar perkataan itu, Rasulullah SAW berkata, jawablah. Namun orang muslim malah terdiam dan tak ada yang bisa menjawab. Lalu seseorang berkata, apa yang harus kami ucapkan? Rasulullah SAW berkata, katakanlah, Allah lebih maha tinggi dan maha mulia. Abu Sufyan kembali berkata, kami memiliki Tuhan Uzza, sedangkan kalian tidak memiliki Tuhan Uzza. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah kembali untuk menjawab ucapan itu. Orang-orang Muslim yang ada di tempat tersebut bertanya lagi, apa yang harus kami ucapkan? Rasulullah SAW kembali berkata, katakanlah oleh kalian, Allah maha tinggi dan maha mulia. Abu Sufyan berkata, hari ini adalah balasan dari hari perang Badar, dan perang itu silih berganti kalah menang, dan kalian akan mendapatkan perang serupa yang belum aku musyawarahkan dan tidak akan membuat aku terpuruk. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Ishaq, Umar berkata, tidak sama, karena pahlawan kami yang gugur akan masuk surga, sedangkan pasukan kalian yang mati akan masuk ke neraka. Ketika kaum musyrikin mulai beranjak pergi dengan membawa berbagai harta rampas yang mereka dapatkan dari kaum muslimin, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan berkata kepadanya, pergilah dan ikuti jejak musuh. Lihatlah apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka inginkan. Seandainya mereka tidak menggunakan kuda dan lebih memilih untuk menaiki unta, maka mereka akan menuju Mekah. Akan tetapi seandainya mereka lebih memilih mengendarai kuda dan menggiring unta, maka mereka akan menuju Madinah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, seandainya mereka hendak menuju ke Madinah, aku akan menghadang mereka demi mempertahankannya, dan aku akan memerangi mereka. Maka Ali pun pergi memenuhi perintah Rasulullah SAW pada saat itu. Ali melihat mereka tidak mempergunakan kuda dan lebih memilih untuk menaiki unta. Berarti mereka pun akan bertolak menuju Mekah. Pertempuran pun usai sudah. Tercatat jumlah korban meninggal dari pasukan muslimin adalah 70 orang, sedangkan dari pihak kaum musyrikin berjumlah 22 orang. Selesai pertempuran itu, Rasulullah SAW berjalan menyusuri mayat-mayat untuk mencari jenazah Hamzah. Akhirnya beliau menemukan jenazah Hamzah dalam keadaan yang sangat memilukan. Perutnya terkoyak dan hatinya sudah tidak ada di tempatnya lagi. Bahkan jenazah itu tergolek di tanah dengan hidung dan kedua telinganya terpotong. Ketika melihat apa yang terjadi pada jasad paman beliau, Rasulullah SAW berkata, seandainya tidak akan membuat Safiyah bersedih dan ia tidak akan menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahku, niscaya aku akan meninggalkan jenazah ini untuk berada di perut-perut binatang buas dan dimakan burung-burung. Dan seandainya Allah mengizinkanku kembali untuk memenangkan peperangan dari orang-orang Quraisy di suatu tempat kelak, niscaya aku akan melakukan hal yang sama pada 30 orang mereka. Ketika kaum muslimin melihat jenazah Hamzah, Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang sangat mendalam, dan beliau terlihat marah atas apa yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap paman beliau. Akhirnya kaum muslimin berkata, demi Allah, seandainya Allah mengizinkan kami untuk menang dari mereka suatu hari kelak, kami akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh satu bangsa Arab pun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan riwayat munqati'. Ibnu Hisam 3138-139. Hadis tersebut ada yang diriwayatkan melalui Ibnu Ishaq dan ada juga melalui para ulama hadis lainnya. Akan tetapi seluruh riwayat tersebut dhaif. Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat Ibnu Hisam 3138-139. Hadis ini memiliki beberapa riwayat yang menguatkannya, di antaranya adalah satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak 3197, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat 21314, Bazar dalam Musnadnya 2326327, Tabrani dalam Al-Kabir 3156-157 nomor 2936, Baihaqi dalam Ad-Dalail 3288, Wahidi dalam Asbab An-Nuzul halaman 291, dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil 41381. Semua itu melalui periwayatan Tariq bin Basir. Di kalangan para ulama hadis, Tariq ini dinilai berada pada tingkatan dhaif. Karena peristiwa tersebut, maka Allah menurunkan sebuah ayat, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Quran Surah An-Nahl 126.
Setelah ayat tersebut diturunkan, Rasulullah SAW pun mau memaafkan mereka, bersabar dan melarang kaum muslimin untuk membalas perlakuan kaum musyrikin tersebut dengan balasan yang sama. Kisah penganiayaan terhadap jenazah Hamzah radhiyallahu an ini telah diriwayatkan oleh Musa bin Aqabah yang mengisahkan Wahsy telah merobek perut Hamzah dan kemudian mengambil hatinya untuk diberikan kepada Hindun binti Atabah. Oleh Hindun, hati Hamzah langsung dikunyahnya, tetapi ia tidak dapat menelannya. Sementara itu, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa yang merobek perut Hamzah adalah Hindun sendiri. Kemudian dalam riwayat tersebut ditambahkan bahwa Hindun juga telah memotong telinga dan hidung beberapa pasukan muslim untuk dijadikan sebagai gelang kaki dan kalungnya. Lalu ia memberikan gelang, kalung, dan cincinnya kepada Wahsy. Berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Waqidi, menurut riwayatnya setelah berhasil membunuh Hamzah, Wahsy membawa hati Hamzah ke Makkah untuk diperlihatkan kepada tuannya Jubair bin Mat'am. Syami mengatakan bahwa Waqidi dan Mukrizi meriwayatkan Wahsy telah mengambil paksa hati Hamzah dan kemudian menyerahkan kepada Hindun. Maka Hindun pun langsung menelan, tetapi ia memuntahkannya kembali. Setelah itu Hindun pergi bersama Wahsy menuju tempat jasad Hamzah tergolek. Lalu ia memotong bagian hati Hamzah, hidung dan kedua telinganya. Kemudian semua itu ia jadikan gelang untuk kedua tangan dan kakinya. Dan Hindun memakai semua gelang itu hingga sampai di Mekah. Penganiayaan terhadap jasad Hamzah juga telah diriwayatkan oleh hadis-hadis yang sahih. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kisah ini memiliki dasar dan sumber yang otentik. Sejarah juga mencatat keteguhan iman dan ketabahan para wanita muslimah dalam menghadapi cobaan dan ujian besar dari peperangan Uhud ini. Terlihat sekalipun kehilangan keluarga tercinta, mereka masih merasa bahagia ketika mengetahui Rasulullah SAW masih hidup. Al-Kisah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat melewati sebuah rumah milik seorang perempuan dari Bani Dinar. Wanita itu belum tahu bila suami, saudara laki-laki dan ayahnya telah gugur saat berjuang bersama Rasulullah di medan Uhud. Lalu rombongan Rasulullah SAW berhenti dan salah seorang dari mereka mengabarkan kepada wanita itu tentang apa yang telah menimpa keluarganya. Namun betapa kagetnya para sahabat ketika perempuan itu balik bertanya, "Lalu bagaimana dengan Rasulullah?" Para sahabat menjawab, "Beliau baik-baik saja. Wahai Ummu Fulan, puji syukur kepada Allah, beliau tidak kekurangan suatu apa seperti yang kau inginkan." Perempuan itu masih terlihat penasaran. "Bersediakah kalian membuktikan perkataan kalian?" Maka para sahabat pun segera menunjuk ke arah Rasulullah SAW. Setelah melihat beliau dengan jelas, perempuan ini berkata, "Semua musibah yang tidak menimpamu Rasulullah SAW adalah ringan." Demikian halnya terjadi pada Safiyah, saudara perempuan Hamzah. Arkian waktu ia datang untuk melihat jenazah Hamzah, Rasulullah SAW meminta anaknya Zubair agar membawa pulang ibunya terlebih dahulu ke Madinah agar tidak melihat kondisi jenazah saudaranya yang hancur. Namun ketika Zubair mengajak Safiyah untuk pulang lebih dahulu, ia bertanya, "Mengapa harus begitu? Sesungguhnya aku sudah mendengar kabar akan kondisi jasad saudaraku yang teraniaya itu. Namun bukankah itu di jalan Allah? Jadi mengapa aku tidak merelakannya? Sesungguhnya insya Allah aku bisa tabah dan sabar menerima semua ini." Ketika Zubair mengabarkan ucapan Safiyah tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kepada Zubair untuk membiarkan ibunya untuk melihat jenazah Hamzah. Safiyah pun datang dan melihat jenazah Hamzah kemudian mendoakan. Selanjutnya ia pulang dan memohonkan ampunan bagi saudaranya tersebut. Setelah Safiyah melihatnya, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menguburkan jenazah Hamzah. Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan Rasulullah SAW mengumpulkan setiap dua jenazah Said pernah Uhud dalam satu kain. Lalu beliau selalu bertanya, "Siapakah di antara kedua orang ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya?" Maka orang yang ditunjuk adalah yang lebih dahulu dimasukkan ke liang lahat. Setelah itu beliau akan berkata, "Sesungguhnya akulah yang akan menjadi saksi mereka pada hari kiamat kelak." Setelah itu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menguburkan mereka dengan segala kondisi mereka masing-masing, tanpa dimandikan dan disalatkan terlebih dahulu. Sejarah menyebutkan saat itu setiap satu lubang diisi 2-3 jenazah. Selain itu Rasulullah SAW juga memerintahkan agar semua syahid perang Uhud itu dikubur di tempat mereka terbunuh, sehingga tidak ada satu jenazah pun yang dibawa pulang ke Madinah. Setelah proses penguburan selesai, Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat beliau untuk berbaris. Lalu beliau melanjutkan puji-pujian kehadiran Allah dan memohon kepadanya untuk memberikan kenikmatan dunia akhirat kepada mereka dan membunuh orang-orang kafir yang mendustakan ajarannya. Sebenarnya Rasulullah SAW juga berharap bisa gugur sebagai syahid bersama para sahabat beliau di perang Uhud. Bahkan beliau memuji para syuhada Uhud ini, yakni ketika beliau mendengar Ali berkata kepada Fatimah, "Ambillah pedang ini, karena pedang inilah yang telah memberikan ketidakberuntungan kepadaku." Mendengar hal itu Rasulullah SAW berkata, "Bila engkau mahir memainkan pedang, maka Sahal bin Hanif, Abu Dujanah, Asim bin Thabit, dan Haris bin Asimah juga sangat mahir memainkan pedang mereka." Beliau juga memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa para syuhada itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Maka ketika Fatimah binti Abdullah bin Amir, ibunda Jabir, menangis, beliau berkata, "Mengapa kamu harus menangis? Bukankah para malaikat sedang menaunginya Jabir dengan
sayap-sayapnya sampai ia naik ke surga. Pada riwayat lain dikatakan, ketika mendengar tangisan perempuan ini, beliau berkata, ia menangis ataupun tidak menangis, malaikat akan terus menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga mereka selesai menghantarkannya ke surga. Dan tentang para syuhada perang Uhud ini, Allah sendiri berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran 169. Muslim juga meriwayatkan para sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang ayat itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku telah menanyakan juga hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, sesungguhnya ruh-ruh mereka berada di dalam perut burung berwarna hijau yang sarang-sarangnya tergantung dengan aras, yang bisa mengunjungi surga dan kemudian kembali lagi sarang-sarangnya itu kamu saja ia suka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa kehidupan para syuhada adalah kehidupan yang sebenarnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis ini. Sesampainya di Madinah dan dari Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara tangisan perempuan Ansar atas terbunuhnya suami-suami mereka. Maka beliau bertanya, mengapa tidak ada orang yang menangisi Hamzah? Lalu esok paginya, yaitu ketika beliau terbangun dan tidur, beliau mendengar mereka sedang menangisi dan meratapi Hamzah. Maka sejak itulah beliau melarang kaum muslimin untuk meratapi orang yang sudah mati. Bahkan selain ayat-ayat yang telah kita nukil tadi, ternyata masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang merekam berbagai kejadian perang Uhud untuk memberikan pelajaran dan peringatan besar bagi kaum muslimin. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah berikut. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah berikut ini. 1. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran 139. 2. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Quran Surah Ali Imran 140. 3. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran Surah Ali Imran 142. 4. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran 140. 5. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Quran Surat Ali Imran 143. 6. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Karena siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran 144. 7. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Quran Surah Ali Imran 145. 8. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran 149. 9. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Quran Surah An-Nisa 104. Allah juga telah menurunkan sekitar 58 ayat dalam surah Ali Imran yang menerangkan tentang jalannya pertempuran ini. Terlihat ayat-ayat ini dimulai dengan menceritakan situasi dan kondisi permulaan peperangan sebagaimana berikut. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Quran Surah Ali Imran 121. Dan pada ayat terakhir Al-Quran menutupnya dengan situasi dan kondisi terakhir dari peperangan ini. Hasil-hasilnya dan beberapa hikmah yang dapat dipetik darinya. Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakannya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran Surah Ali Imran 179. Hikmah dan pelajaran. Ibnu Qayyim telah membuat bab tersendiri dalam bukunya untuk menjelaskan berbagai hukum fikih yang dapat disimpulkan dari berbagai fakta dan kejadian dalam perang Uhud. Berikut kami akan menukilkannya dalam buku ini secara ringkas.
A. Jihad merupakan kewajiban yang telah disyariatkan dalam agama. Oleh karena itu, setiap orang yang telah bersiap untuk pergi berjihad tidak boleh mengurungkan niatnya dan menarik diri mundur kembali sebelum bertempur sekuat tenaga melawan musuh. B. Apabila musuh akan menyerang, kaum muslimin tidak perlu meninggalkan negaranya untuk menghadapi mereka di luar wilayah. Artinya, kaum muslimin diperbolehkan untuk melakukan perlawanan dan bertahan di dalam wilayah negaranya apabila hal ini lebih aman dan lebih dapat menjamin kemenangan. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dari sikap beliau sebelum berangkat ke medan perang Uhud. C. Seorang komandan pasukan diperbolehkan menggerakkan pasukan di beberapa wilayah kekuasaannya pada situasi kritis tanpa harus menunggu komando dari pemimpin tertinggi dahulu, yakni sebagaimana yang dilakukan oleh Marba bin Kaidhi terhadap Rasulullah SAW dan pasukan beliau. D. Anak-anak kecil yang belum balik tidak boleh atau diizinkan ikut berperang. Bahkan meskipun telah berada di tengah-tengah pasukan, mereka harus dipulangkan ke rumah masing-masing. Ini tersirat dari tindakan Rasulullah SAW ketika memulangkan Ibnu Umar dan para remaja lainnya ke Madinah. E. Diperbolehkannya mengikut sertakan atau memanfaatkan peran kaum wanita dalam sebuah pertempuran dengan syarat tidak disuruh mengangkat senjata, tetapi untuk melakukan beberapa tugas yang sesuai dengan kodrat mereka, menyediakan air minum dan mengobati mereka yang terluka. F. Diperbolehkannya menceburkan diri ke tengah-tengah barisan musuh seperti yang dilakukan Anas bin Nadar dan beberapa sahabat lainnya. G. Apabila seorang pemimpin terluka, ia diperbolehkan mengimami sholat para sahabatnya dengan duduk, dan para sahabat yang ada di belakangnya pun juga boleh duduk seperti si imam. Hal ini telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW setiap kali pertempuran yang beliau pimpin. H. Seorang muslim diperbolehkan berdoa dan berharap agar dirinya mendapat kesempatan untuk berperang berjihad di jalan Allah, dan itu bukan termasuk mengharap kematian yang telah dilarang oleh agama. Dan seperti inilah yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Jassi. I. Seorang muslim yang melakukan tindakan bunuh diri akan masuk ke dalam api neraka sebagaimana yang dilakukan oleh Kuzman. J. Sunnah menetapkan bahwa orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan ataupun dikafani, akan tetapi ia cukup dikubur dengan pakaian yang ia pergunakan ketika terbunuh. Bahkan ia dikuburkan dengan darah yang masih menempel di tubuhnya. Jika pakaian jenazah tersebut telah dirampas oleh pihak musuh, maka diperbolehkan untuk dikafani dengan kain yang lain. Adapun hikmah di balik semua itu, sebagaimana yang diungkapkan Tirmizi, sampai akhirnya mereka dapat bertemu dengan Tuhan mereka dengan membawa luka-luka yang ada. Adapun bau darah mereka seperti wangi minyak misik, dan mereka akan puas karena mendapatkan penghormatan dari Allah. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Rasulullah SAW berkata tentang para syuhada yang gugur di perang Uhud, "Aku adalah saksi mereka. Tidak ada satu pun luka yang disebabkan untuk berjuang di jalan Allah, kecuali Allah akan membangkitkannya nanti di hari kiamat dengan luka yang masih berdarah, warnanya warna darah, akan tetapi wanginya wangi minyak misik." K. Adapun tentang mensolatkan jenazah yang gugur sebagai syahid, para ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya. Ibnu Qayyim lebih menguatkan pendapat yang menyatakan seorang pemimpin diperbolehkan untuk memilih antara mensolatkan jenazah atau tidak. Semua itu berhubungan dengan adanya beberapa atsar yang menjelaskan satu atau dua unsur penyebab tertentu. 2. Pentahqiq kitab Az-Zad yang setelah meneliti semua hadis-hadis dalam buku ini yang membicarakan persoalan ini akhirnya berkesimpulan bahwa solat untuk para syuhada hukumnya tidak wajib. Tidak ada satu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakan solat jenazah untuk para sahabat yang telah gugur sebagai syahid, baik ketika perang Badar maupun pada peperangan lainnya. Seandainya Rasulullah SAW benar-benar pernah melakukannya, niscaya riwayat tersebut ada. Dengan alasan ini penulis Tahdzib As-Sunan 43295 juga telah lebih cenderung pada pendapat ini. L. Mereka yang gugur sebagai syahid disunahkan untuk dikuburkan di tempat mereka terbunuh. M. Beberapa faktor yang membolehkan seorang muslim diizinkan, dimaklumi dan dimaafkan untuk tidak ikut berperang bersama karena sakit atau cacat dan lebih telah lanjut usia. Meskipun demikian, pada dasarnya mereka ini masih diperbolehkan untuk pergi ke medan perang sekalipun tidak diwajibkan. Hal ini dicontohkan oleh Amru bin Jamuh yang cacat. Begitu pula dengan Yaman, ayah Huzaifah, dan Sabit bin Waqasi yang telah berusia lanjut. Dan apabila pasukan muslim ada yang membunuh sesama muslim karena mengira bahwa yang dibunuh itu orang kafir, maka seorang pemimpin berkewajiban membayarkan diatnya dengan membebarkan pada kas Baitul Mal atau kas negara, yakni sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW atas terbunuhnya Yaman. Ibnu Qayyim juga telah menyebutkan beberapa hikmah dan tujuan mulia yang terdapat di balik peristiwa perang Uhud ini. Dan secara umum berbagai hikmah dan pelajaran dari perang Uhud ini telah
Isyaratkan Allah secara umum dalam surah Ali Imran yang dimulai dengan firman-Nya, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Ali Imran 121 sampai sejumlah 60 ayat. Di sini kami akan mencoba menyebutkan beberapa hikmah yang telah diungkapkan oleh Ibnu Qayyim tersebut secara ringkas dan padat. Perang Uhud memberikan isyarat kepada kaum muslimin tentang akibat dari pembangkangan, kepesimisan dan perpecahan. Dan inilah yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud ini, yaitu sebagaimana dilukiskan Allah dalam firman-Nya berikut ini. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan seizinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Sudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka itu untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Quran surah Ali Imran 152. Ketika merasakan akibat menyalahi perintah Rasul, perpecahan dan kepesimisan mereka sebelumnya, mereka pun sadar dan menjadi orang-orang yang sangat hati-hati dan senantiasa menjaga diri dari berbagai unsur pendustaan dan pengkhianatan. B. Sunatullah dalam sebuah peperangan juga tetap berlaku atas Rasulnya dan para pengikutnya. Sunatullah ini menyatakan bahwa kemenangan dan kekalahan itu akan berputar. Artinya kaum muslimin pun akan mengalami kekalahan itu bila tidak mengikuti sunatullah lain yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kaum muslimin tidak akan pernah menang terus, pasalnya bila mereka selalu mendapatkan kemenangan. Maka tujuan dari pengutusan Rasulullah SAW dan penurunan risalahnya Allah tidak akan dapat tercapai dengan baik. Maka dari itu kemenangan dan kekalahan pun tetap diberlakukan kepada kaum muslimin untuk menyaring dan membedakan antara mereka yang masuk Islam karena dilandasi pada niat yang benar dengan mereka yang hanya masuk Islam demi menyombongkan diri dan mengalahkan musuh-musuhnya saja. Dan perlu digarisbawahi bahwa sunatullah ini berlaku juga bagi semua Rasul, sebagaimana terlihat dari pernyataan Heraklius kepada Abu Sufyan dalam dialog berikut ini. Apakah kalian telah memeranginya? Tanya Heraklius kepada Abu Sufyan. Ia menjawab benar. Heraklius berkata, bagaimana peperangan kalian dengannya? Abu Sufyan menjawab, selalu berputar. Kadang kami yang menang dan kadang kami dikalahkan olehnya. Maka Heraklius berkata, begitu pula yang terjadi pada para Rasul. Mereka kadang diuji dengan kekalahan. C. Perang Uhud merupakan salah satu sarana untuk membedakan dan memperjelas antara mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang munafik yang masuk Islam setelah melihat kemenangan Badar. Terkait dengan hal ini Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk atau munafik dan yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah milih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Quran surah Ali Imran 179. D. Perang Uhud adalah sebagai sarana untuk menyimpulkan sejauh mana kualitas ibadah para pemimpin dan rakyatnya ketika berada dalam keadaan senang dan susah. Artinya bila mereka tetap teguh memegang keimanan dan menjalankan semua perintah yang mereka sukai atau yang tidak mereka sukai, maka mereka adalah benar-benar para hambanya yang sejati dan bukan hanya menghambakan diri kepada Allah pada saat kondisi bahagia dan senang saja. Semua hamba Allah akan mengalami senang dan susah. Dua hal ini itu adalah sunatullah yang tidak bisa dinafikan dan akan selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah sebagai pengatur segala kehidupan ini. Dengan kata lain, ketika Allah hendak meninggikan derajat seorang hamba atau akan menolongnya, maka Dia akan menguji terlebih dahulu hambanya itu, dan tentu saja kejayaan atau pertolongan yang diberikan olehnya pun akan selalu setimpal dengan penderitaan dan kesengsaraan yang dijalani. Itulah yang dialami oleh kaum muslimin pada perang Badar. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Quran surah Ali Imran 123. Dan pada perang Hunain sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang-orang mukminin di medan peperangan yang banyak. Ingatlah peperangan Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Quran surah At-Taubah 25. F. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan istana-istana khusus di surganya penuh dengan rahmat untuk hamba-hambanya Allah, untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Namun semua itu hanya dapat dicapai dengan berbagai upaya yang tidak pernah lepas dari berbagai bentuk aral dan rintangan. Artinya Allah akan memberikan istana-istana itu sebagai hasil dari kesuksesan seseorang dalam menjalani berbagai cobaan dan rintangan yang dihadapinya. Selain itu Allah juga telah mengadakan perjanjian dengan para hambanya bahwa berbagai amal saleh merupakan salah satu usaha dan media untuk mencapai janji Allah tersebut.
G. Hawa nafsu manusia akan selalu cenderung mencari kesehatan, kenikmatan, kekayaan, dan kesenangan dengan cara-cara pintas dan cepat. Padahal itu adalah penyakit yang dapat menghalang-halangi manusia dari bersungguh-sungguh dan berteguh hati dalam menempuh jalan yang diridhai Allah dan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Dan perlu diingat, kemuliaan dan rahmat Allah hanya akan diperoleh seseorang setelah ia menjalani berbagai cobaan dan ujian yang berfungsi sebagai penawar penyakit tadi. Mati syahid merupakan derajat seorang hamba yang paling tinggi di sisi Allah. Namun demikian, untuk mencapai hal itu tidaklah mudah, sebab seseorang harus melalui berbagai ujian dan menjalani semua sarana dan perantara yang diperlukan untuk mendapatkannya. Dan salah satu sarana itu adalah berjuang di medan pertempur untuk menumpas musuh-musuh Allah. Berbagai ujian dan cobaan yang diberikan Allah itu pada dasarnya merupakan sarana untuk membersihkan dan menebus dosa-dosa seorang hamba, serta kesempatan untuk mendapatkan kesyahidan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran 140-141. J. Terlihat para nabi juga mengalami luka, rasa sakit, bersedih, dan menderita berbagai macam penyakit. Hal ini tidak lain merupakan cara Allah untuk memberikan contoh kesabaran dan ketabahan yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika mengalami semua itu. Dan itu adalah sunnatullah yang selalu berlaku di muka bumi ini untuk semua manusia. Keikutsertaan Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut dengan memposisikan diri sederajat dengan para sahabat yang lain merupakan bukti akan sikap rendah hati beliau dan penghormatan beliau terhadap nilai-nilai persamaan derajat di antara sesama manusia. Selain itu, andil beliau dalam peperangan ini dengan terjun langsung ke kancah pertempuran merupakan bukti akan keberanian dan ketabahan serta kesabaran beliau dalam menghadapi berbagai rintangan yang merintangi dakwahnya. Alhamdulillah, baiklah, untuk sementara itulah setelah saya membacakan tentang peristiwa perang Uhud dan juga pelajaran yang bisa diambil dari perang tersebut dan juga hikmahnya. Baik, insyaAllah kita akan melanjutkan nanti pembacaan kita tentang peperangan, ekspedisi, dan berbagai peristiwa yang terjadi di antara perang Uhud dan Muraisi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.